Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharrama awwala syuhur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-azizul ghafur. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anqadhana minadh dhulumati wan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa taraka ma'asi wal fujur. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taufik dan hidayahnya, bila nikmat sehat wal afiatnya, sehingga kita pada siang hari ini masih bisa bersama-sama berkumpul kembali di rumahnya Allah guna untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melakukan salat Jumat secara berjamaah. Dan nikmat yang sejati ini haruslah kita selalu syukuri dengan segala daya upaya kita untuk menggunakannya ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin. Kemudian salawat beserta salam tak henti-hentinya juga marilah kita selalu dawamkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga dengan salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat, dan dengan syafaat tersebut kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan, yaitu bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya selaku khatib tak henti-hentinya mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa inilah adalah jalan kita untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, sebuah kenikmatan yang sangat kita inginkan, yaitu dengan takwa kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini merupakan bulan yang sangat bersejarah, yang mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang agung. Dengan mengetahui peristiwa tersebut, diharapkan kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sananun fasiru bil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang artinya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunat Allah berbagai kejadian besar. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustaskan para rasul-rasulnya. Surah Al-Imran ayat 137. Di dalam kitab yang bernama Kitab Tanbihul Ghafilin, seorang masyayikh atau seorang guru besar yang bernama Abu Lais As-Samarkindi, beliau menyebutkan bahwa ada 10 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram, yang mana 5 diantaranya. Yang pertama adalah diterimanya taubat Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka berdua berpuluh-puluh tahun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtur fi kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yang artikannya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Allah Idris alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat derajatnya ke martabat yang tinggi. Dan yang ketiga adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam setelah terjadinya banjir bandang yang hampir menenggelamkan seluruh daratan di permukaan bumi. Dan yang keempat adalah
diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun dengan terbelalnya air laut yang menjadi jalan bagi Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya, dan ditenggelamkannya Raja Fir'aun beserta bala tentaranya setelah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya sampai di daerah seberang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa araqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu dan kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya sedang kamu menyaksikan. Dan yang kelima adalah ketika Nabi Yunus alaihissalam bisa keluar dari perut ikan paus. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 146. Dibahas dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita bisa mengamalkan beberapa amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Muharram ini. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israila sauman yawma fis sunnah wa huwa yawmul asyura wa huwa yawmul asyir min al-muharram fasumuhu fasa'u ala iyalikum fihi fa innahu man fasa'a fihi ala iyalihi wa alihi qalahu wasa'a min Allah alaihi sayyidul sanatin." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan terhadap Bani Israel puasa sehari di dalam setahun, yaitu hari Asyura, yang mana di sini dikatakan bahwasanya hari Asyura daripada bulan Muharram. Maka berpuasalah dan meluaskanlah atas dirimu dan atas keluargamu di dalamnya. Barang siapa yang meluaskan rezeki terhadap dirinya dan terhadap keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya selama setahun penuh. Hadis riwayat Baihaqi. Dan selain daripada itu, kita juga disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Muharram untuk berpuasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasi'a wal asyira wa khaliful yahudi." Berpuasalah kalian di tanggal 9 dan 10 Muharram dan bedakanlah dengan kalian daripada antara Yahudi. Dan juga ma'asyiral hadirin, hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan di dalam tanggal 10 Muharram, yaitu kita menafkahkan sedikit daripada harta kita kepada anak yatim. Di dalam salah satu ucapan bahwasanya tanggal 10 Muharram juga disebut Idul Yatim, yaitu hari raya boleh untuk anak yatim. Dan juga alangkah besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan di tanggal 10 Muharram, mensedekahkan harta mereka di jalan Allah untuk anak-anak yatim. Dalam salah satu ucapan bahwasanya setiap helai daripada rambut anak yatim yang kita helus itu akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Subhanallah. Dan juga yang harus kita perhatikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi orang-orang yang mereka memberikan nafkah kepada anak-anak yatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakada." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku dan yang memberikan atau menafkahkan anak yatim seperti dua jari, yaitu jari manis dan jari telunjuk." Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mensedekahkan harta mereka untuk anak yatim. Dan juga ma'asyiral hadirin, daripada 10 Muharram ini atau daripada masuknya awal bulan Muharram adalah untuk membuat diri kita semakin maju ke depannya, adalah untuk diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen tahun baru ini adalah momen kebangkitan diri kita, kebangkitan daripada segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada tahun lalu. Di dalam tahun 1444 ini, maka kita azumkan di dalam diri kita
kita niatkan di dalam diri kita ingin supaya di tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, menjadi pribadi yang lebih taat dari tahun-tahun kemarin, dan jadikan momen tahun baru Islam adalah momen untuk kita semakin menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita ini adalah pribadi yang tidak akan merugi di akhirat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, orang yang tahun ini atau hari ini lebih jelek daripada yang sebelumnya, maka ialah orang yang merugi. Dan lebih sadis daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang di hari ini tidak ada tambahan amal yang baik bagi mereka, maka itu adalah orang yang merugi. Bayangkan ma'asyiral hadirin, di tiap-tiap hari kita yang kita lewati, apakah ada amal-amal kita yang semakin bertambah? Kita renungkan di dalam diri kita masing-masing. Setiap hari, setiap waktu yang kita pergunakan, adakah amalan-amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Apakah ada perbuatan-perbuatan yang bisa kita banggakan ketika kita di padang mahsyar nanti? Inilah yang harus kita renungkan, ma'asyiral hadirin. Jangan sampai di waktu-waktu yang kita lewati hanyalah terdapat dosa-dosa, terdapat kelalaian-kelalaian yang kita akan perhitungkan kelak di padang mahsyar. Cukuplah kita bersedih di dunia, jangan sampai kita bersedih di akhirat. Karena sedih kita di dunia itu bisa dihilangkan dalam sekejap. Namun kesedihan di akhirat tidak akan bisa kita hapuskan dalam waktu sekejap. Marilah ma'asyiral hadirin, untuk motivasi kita bersama-sama dalam diri kita masing-masing. Hendaklah mulai saat ini kita azamkan diri kita, ya Allah, di hari yang mulia ini kami minta kepadamu, ya Allah, berikanlah kami selalu taufik dan hidayah-Mu agar kami selalu taat kepadamu, ya Allah. Dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepadanya. Semoga di momen tahun baru 1444 kita semakin meningkatkan amal kebaikan kita di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam kalamallahu malikul alam bi qouli yahtadi muhtadun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabba siwah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullah Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma tu anil khulafai rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyat sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa yaghfirud dhunubi wal khati'at. Allahumma fa'annal bala wal ghala wal waba wal zalazil wa mihan wa su'i fitan ma dhahara minha ma batan an baladina hadza Indonesia khasah wa an baladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faghfirullaha 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.